Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuniasari, bertugas di Madrasah Ibtidaiyah PUI Kaliaren, Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 270402500025 pada LPTK UIN Salatiga mata pelajaran guru kelas MI. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 mata pelajaran matematika dengan materi diagram batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya diawali dengan berdoa, lanjut dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung, yang akan dipimpin oleh Ananda kita. Najmi, silakan maju ke depan, dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Marilah kita menyanyikan 2, 3. Ibu kota periaman, Bandung, kota kenang-kenangan, sudah mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, tambah semangat lagi belajarnya. Dan dengan doa bisa lancar belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk anak-anak ini, kembali ke tempat. Lanjut ya. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, adakah hari ini yang tidak masuk? Lengkap semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hadir semua. Ibu berharap ya tetap jaga kesehatan, agar bisa mengikuti pelajaran setiap harinya. Ya. Ibu mau bertanya ke kalian satu persatu. Ananda Zahira, buah kesukaannya apa? Semangka. Tania? Anggur. Inas? Mangga. Safira? Mangga. Kemudian Arka? Mangga. Apip? Melon. Elisa? Mangga. Fajril? Durian. Najmi? Semangka. Isa? Rambutan. Nah, ya, jadi dari setiap kalian, ya, dari kalian itu berbeda-beda kesukaannya. Tadi yang suka mangga ada berapa orang? Coba. Ada 3 orang. Yang lainnya ada lagi nggak yang suka mangga? Nggak ada. Ada lagi. Jadi 3 sama 3. Jadi berapa orang? Ada 6 orang. Kemudian tadi ada yang suka rambutan. Siapa yang suka rambutan tadi? Ada lagi nggak yang suka rambutan? Julpan. Jadi ada 2 orang. Ya, kemudian ada lagi yang suka semangka. Tadi siapa yang suka semangka? Najmi, Safira sama Zahira. Ada 3 orang. Ya, ada lagi tadi yang suka melon. Siapa yang suka melon? Afif, Cynthia, sama Naufal. Ya, jadi ada 3 orang. Nah, untuk itu kenapa Ibu bertanya kesukaan buah-buahan kalian berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan mempelajari tentang pengenalan diagram batang. Ya, pengenalan diagram batang. Ada yang sudah tahu apa itu diagram batang? Belum. Ya, lanjut. Diagram batang adalah apa itu diagram batang? Kalian sambil mencatat ya. Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang untuk menunjukkan data dalam bentuk visual. Ya, itu yang pertama. Kalian catat ya. Barangkali ada yang penting, nanti ada pertanyaan di belakang ya. Kemudian yang kedua, cocok untuk membandingkan jumlah atau frekuensi. Ya, ini adalah
pengertian daripada diagram batang. Ya, Bu, ulangi sekali lagi ya. Pengertian diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang untuk menunjukkan data dalam bentuk visual. Ya, itu pengertian diagram batang. Kemudian yang kedua, cocok untuk membandingkan jumlah atau frekuensi. Ya, tuh seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi pengertian diagram batang, ya. Nah, yang sekarang itu jenis-jenis diagram batang. Ya, diagram batang itu ada berapa jenis? Ya, ada 3 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama diagram batang tegak, yaitu vertikal atau vertikal. Kemudian yang kedua diagram batang mendatar atau horizontal. Ya, ini adalah jenis diagram batang. Ya, keduanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual. Nah, ini adalah jenis-jenis diagram batang. Ya, coba ada berapa jenis diagram batang? 2. Ada 2. Yang pertama apa? Diagram batang tegak atau vertikal. Kemudian yang kedua diagram batang mendatar atau horizontal. Nah, diagram batang yang kedua ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual. Ya, kemudian ada contoh soal. Kalian perhatikan contoh soal, ya. Ada contoh soal untuk penerapan diagram batang dan diagram mendatar. Ya, grafik. Ya, diagram batang, ya. Ingat sekali lagi, diagram batang adalah ya grafik yang menggunakan batang untuk menunjukkan data. Ya, itu. Nah, kemudian masih ingat gak? Ada berapa jenis diagram batang, Humaira? Ada berapa jenis diagram batang? 2. Ada 2. Apa saja? Diagram batang tegak Dan datar. Ya, jadi diagram batang itu ada 2 jenis. Yang pertama diagram batang tegak dan yang kedua diagram batang mendatar. Ya, seperti itu. Jadi harus diingat lagi. Ya, biar bisa memahaminya. Ya, oke. Setelah menyimak, Ibu coba mau tahu kalian ya untuk membuat contoh dari diagram batang dan diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Kasih soalnya, ya. Nah, ada kesimpulan, ya. Diagram batang membantu memahami data dengan cepat. Ini kesimpulannya. Kemudian digunakan dalam pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir mudah dibuat dan dibaca. Ibu mau bertanya, kira-kira kalian bisa tidak membuat contoh dari diagram batang? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ya, karena ini mudah dibuat dan dibaca. Jadi bisa gampang kalau diagram batang. Berbeda dengan histogram kemarin. Ya, oke. Ibu akan memberikan soal kepada kalian, ya. Akan memberikan soal kepada kalian, dibaca dengan teliti. Kemudian jangan lupa dikasih nama. Ya, dikasih nama, diberi nama di contoh soalnya. Ya, di kertasnya. Silakan. Ibu akan memberikan soalnya. Nah, perhatikan ke depan. Contoh soal apa? Nah, contoh soal, perhatikan. Data buah. Tadi kan Ibu sudah menanyakan ke kalian apa saja buah kesukaan kalian. Ya. Nah, di sini ada apel,
ya. Kemudian pisang 7, kemudian mangga 5. Nah, kita akan menampilkan data ini dalam bentuk diagram batang dan diagram batang. Ya, lanjut ke contoh diagram batang. Ya. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang tegak. Kenapa disebut tegak? Karena batangnya tegak. Ya, paham tidak? Nah, karena batangnya tegak. Tadi apel ada berapa? 10. Jadi harus sejajar dengan angka 10. Kemudian pisang. Tadi pisang ada berapa? Ada 7. Di sini tidak ada angka 7. Karena 6 dan 7 itu di antara 6 dan 8. Berarti di tengah-tengah antara 6 dan 8. Ya, tadi pisang itu ada 7. Kemudian yang ketiga ada mangga. Ya, mangga tadi ada 5. Ya, ada 5. Nah, untuk angka 5 di sini tidak bergerak. Kenapa? Karena angka 5 itu antara angka 4 dan angka 6. Ya, seperti itu. Paham tidak? Bisa dimengerti? Ibu mau bertanya. Ini sekarang adalah ya diagram batang mendatar. Kalau tadi contoh dari diagram batang tegak, kalau ini diagram batang mendatar. Sama. Ya, lihat angkanya. Di sini ada nama buah-buahannya. Buah yang pertama ada apel. Apel tadi ada berapa? Ada 10. Tepat di angka 10. Ya, karena tadi apel itu ada 10. Kemudian pisang. Pisang itu ada 7. Ya, sama seperti tadi. Ini di sini tidak ada angka 7, tetapi angka 7 itu ada di antara 6, angka 6 dan angka 8. Sama dengan begitu juga sama dengan mangga. Mangga juga ada 5 buah. Ya. Ada ya. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang mendatar. Nah, cara membuat diagram batang ada caranya. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan data dalam bentuk tabel. Nah, Ibu mau tanya, mau mengingatkan lagi, tabel ada yang masih ingat tabel? Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang piktogram. Ya, itu kan ada datanya, kemudian dibuat ke sebuah tabel. Betul tidak? Ya, masih ingat? Oke, nah jadi untuk membuat diagram batang itu kita harus menyiapkan dulu data dalam bentuk tabel. Tabel itu yang berupa kotak. Ya, paham ya? Masih ingat ya? Kemudian yang kedua, buat sumbu X dan Y. Ya, sumbu X dan Y itu yang berbentuknya seperti ini, kayak tadi. Ya, jadi yang lurus sama yang datar itu sumbu X dan Y. Kemudian kalian gambar batang sesuai jumlah. Ya, batangnya kalau tadi kan buahnya ada 3, ada mangga, ada apel dan ada pisang. Berarti membuat batangnya harus 3. Nah, jadi kalian buat dulu batangnya sesuai jumlah yang tadi. Ya, setelah itu tambahkan label pada batang dan sumbu. Nah, sudah membuat batangnya, baru ditambahkan labelnya. Kalau tadi kan labelnya ada buah apa? Mangga, terus pisang dan apel. Ya, kemudian sumbunya juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada latihan soal. Ya, ada latihan soal. Nih, ini ada latihan soal. Nanti Ibu kasih ya. Ada data kucing berapa? 6. Ya, kemudian
Anjing ada 4. Ikan ada 8. Ya, nanti buatlah diagram batang dari data di atas. Seperti itu. Nanti Ibu kasih soalnya. Ya, seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya, dari hasil pengamatan kalian, dari menyimak kalian, ya, Ibu mau bertanya, tadi Ananda Jakia, tadi apa ada pengertian diagram batang? Pengertian diagram batang, arti dari diagram batang. Masih semangat belajarnya? Nah, kita bikin dulu, berdiri dulu, berdiri. Ya, disimpan dulu alat tulisnya biar tambah semangat. Ya. Ya, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, dah. Silakan dilanjutkan lagi. Biar rileks, ya, biar rileks badannya, biar enak. Oke, kalau sudah silakan lembar kerjanya kalian kumpulkan di depan. Silakan kumpulkan. Silakan nih. Nah, semua sudah dikumpulkan semua? Ya. Terima kasih ya. Nah, sudah selesai ya. Setelah ini, adakah yang mau bertanya dari pelajaran yang telah kita pelajari tadi, matematika tentang diagram batang? Adakah yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, ya. Jadi, Ibu ulangi lagi ya, bahwa diagram batang tadi ya. Ibu mau bertanya ya. Tadi apa ya pengertian dari diagram batang, Zahira? Ya, diagram batang adalah ya grafik yang menggunakan batang untuk menunjukkan data dalam bentuk visual. Ya, nah kemudian ada lagi jenis-jenis diagram batang. Ya, masih ingat jenis-jenis diagram batang itu ada berapa, Fajri? Ada 2. Apa saja? Diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Ya, ulangi. Jadi diagram batang itu ada 2 jenis. Yang pertama, diagram batang tegak atau vertikal. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang mendatar atau horizontal. Oke? Sebelum kita akhiri pelajaran ini ya, bagaimana tentang belajar tentang diagram batang? Apakah menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, nggak walaupun matematika tapi tidak susah kan? Karena untuk menggambarnya juga gampang. Ya.
tidak memakai rumus, tidak. Ya, untuk pelajaran diagram batang itu pelajaran yang menyenangkan, betul tidak? Nah, kemudian apakah sudah dapat dipahami tentang pelajaran diagram batang ini? Alhamdulillah. Ya, oke. Sebelum kita menutup, ya kita tutup dengan membaca doa, ya, membaca doa kembali. Silakan Nabi membaca itu ya, membaca surah Al-Asr ya. Al-Asr. Ya. Nah, kita tutup dengan membaca doa. Silakan. Berdoa. Silakan, terima kasih untuk kembali ke tempat.